berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Kita berjumpa dalam program komunikasi bisnis untuk edisi minggu kedua di bulan Agustus 2021. Dan nanti tema yang diangkat adalah Why Strategies Fail. Ketika strategi perusahaan tidak didesain secara holistik, namun hanya fokus pada satu elemen saja dari strategi. Bersama Pak Roni H. Mustamu, Direktur Kuadran Consulting, di mana program ini juga bisa Anda ikuti di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Prajanggasa Trenggalek, Radio Guyub Rukun, RGR Tulungagung, dan tentunya di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Anda bisa bergabung untuk bertanya atau menceritakan pengalaman Anda dan mungkin butuh advice dari pakar-pakarnya. Satu di antaranya Pak Roni nanti bisa Anda sampaikan di WA kami 0811 309 1009 atau juga melalui on air langsung di 031 896 1514 yang sudah join via Zoom. Di antaranya ada Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Mas Panji. Luar biasa Pak Andreas ini ya, selalu biasanya pakai batik ini. Cinta dengan produk-produk dalam negeri. Kemudian ada Pak Rudolfo Rudi Balmater. Good morning, Mr. Rudi. Good morning, sir. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sukses untuk Anda dan sehat selalu untuk Anda juga dan keluarga ini, Pak Rudi. Good morning, sir. Terus ada Mas Moko yang founder dari Pace Sinergi. Selamat pagi, Mas Moko. Pagi, Mas Panji, Pak Rudi, Pak Roni, Pak Andreas. Sehat-sehat Pak Andreas. Kayaknya saya jarang ketemu Pak Andreas di sini. Sukanya ketemunya di WhatsApp. Gitu ya. Sekarang bisa kita ketemu di mana saja gitu ya. Kalau nggak di WhatsApp ketemu, nggak ketemu di Telegram. Kalau gitu nggak di Twitter, di Instagram. Dan zaman kekinian. Iya, dan luar biasanya teman kita juga itu saja. Meskipun ada juga beberapa yang ada teman baru juga sih, tapi kan di antara teman-teman kita kan juga punya banyak aplikasi gitu ya. Dan ada Pak Roni Mustamu. Good morning Pak Roni. Luar biasa. Selamat pagi, salam sehat. Luar biasa Pak Roni. Semangat PPKM. Semangat selalu. Dan Pak Denis kabarnya ya. sekarang ini lagi ini ya, ada rapat jadi beliaunya nggak bisa ikut ini. Ya, betul. Baik, terkait tema kita Pak Roni, why? Pertanyaannya juga pasti kenapa gitu ya. Strategi kita menjadi gagal, gatot gitu. Monggo Pak Roni penjelasannya. Terima kasih Mas Panji, selamat pagi Pak Rudi, Pak Andreas, Pak Moko, dan sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada. Tulungagung, Trenggalek, dan Waingapu, Sumba. Kalau kita bicara strategi, ini ada yang menarik. Setiap terjadi krisis, maka banyak orang yang di luar disiplin strategi itu mempertanyakan apa kegunaan strategi. Kenapa mereka bertanya? Biasanya karena strateginya rontok. Ketika perusahaan menyusun strategi, rontok. Ini perlu saya sampaikan. Bukan strategi yang tidak berguna, tetapi besar kemungkinan salah satu dari dua yang terjadi. Pertama, orang yang menyusun strategi itu asal-asalan, dia cuma pakai template. Sehingga strategi itu tidak bermanfaat. Sebetulnya kelihatan indah, narasinya keren, dikemas dalam cetakan yang bagus begitu sehingga semua pihak terpana, terpesona, tetapi sebetulnya secara isi tidak berkualitas. Atau yang kedua, strategi itu bagus, tetapi dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan review berkala. Karena strategi itu harus selalu disesuaikan dengan konteks di mana perusahaan itu berada. Gampangnya begini, kalau pasar sedang sangat tinggi, ya harus direview. Jangan-jangan kita kemarin pasang targetnya terlalu rendah. Demikian juga kalau
ternyata ada tekanan seperti hari ini, ada tekanan terkait dengan pandemi, perlu direview. Jangan-jangan asumsi-asumsi yang dulu dibangun sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kita harus tahu persis bahwa di dalam menyusun strategi itu harus ada basis data. Basis data itu setidaknya diambil 3,5 tahun terakhir. Makin panjang, makin baik. Karena kita akan menemukan pola. Kalau kita bisa mengidentifikasi ada pola, maka kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa selama ini pola itu terjadi? Sehingga kita bisa putuskan, kalau mau melakukan strategi untuk mengintervensi perilaku tertentu, maka kita akan bisa dengan sangat tepat. Jadi ada semacam pengungkit, gitu. Energinya sedikit, dampaknya besar. Dalam bahasa Inggris kita suka bilang leverage. Jadi itu penting sekali kita menemukan titik-titik di mana nanti dilakukan leverage. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan data, hampir bisa dipastikan kita tidak akan ketemu pola. Tidak akan melihat pola, dan itu berisiko. Jadinya yang kita lakukan bukan strategi, tapi taktikal harian. Yang penting hari ini laku, besok jualan lagi, gitu. Seperti ini, sebelum COVID itu kan ada orang yang jualan nasi goreng sama mie goreng yang lewat itu. Nah, saya tanya, ini bagaimana caranya? Ya, orangnya bilang, oh gini Pak, kalau hari ini habis semua sebelum waktunya, maka besok itu akan saya tambahkan 1 kilo. Kalau hari ini sisa, ya besok saya kurangi 1 kilo. Dia cuma harian aja. Oleh karenanya, banyak kita temukan orang yang bekerja keras sekalipun, dari awal sampai akhir hasilnya sama, karena dia berpikirnya harian. Nah, kalau strategi itu kita berpikir jangka panjang, 3 tahun, 5 tahun, 10, 25, bahkan ada perusahaan yang menyusun jangka panjangnya itu 100 tahun dibagi menjadi 25 tahunan, dibagi menjadi 5 tahunan. Dan kelihatannya baik sampai hari ini. Nah, itu yang mesti kita lihat. Nah, kenapa saya tadi bicara data, Mas Panji? Karena ini menyangkut kemampuan kita memproyeksi masa depan. Kalau kita tidak punya data yang cukup minimal 3,5 tahun terakhir, maka sulit untuk memproyeksi masa depan. Kita tidak bisa menduga. Bisa menduga, tapi dengan data yang lain. Yang saya sering mengatakan creating future from the future. Menciptakan masa depan dari masa depan itu sendiri. Itu kita diskusikan, tapi ketat sekali. Kalau kita tidak punya ini semua, maka yang terjadi adalah kita tidak punya 3,5 tahun data terakhir, kita tidak pernah punya proyeksi masa depan, maka yang terjadi namanya fallacy of prediction. Jadi, gagal. Itu pasti akan gagal karena nggak ada basisnya. Bayangkan ada satu lembaga, kemarin minggu lalu saya review dan saya berpikir keras bagaimana cara menyampaikan secara sopan. Karena semua data yang dimiliki cukup baik, lengkap, memunculkan masalah, walaupun bukan akar masalah, tapi disampaikan, ini problem yang dihadapi. Menurut saya bukan akar masalah. Yang menarik adalah ketika menghadirkan solusi, solusi ini nggak ada urusannya sama masalah ini. Itu sama seperti kita menghadapi keluhan tentang jualan makanan misalnya di restoran. Kita menghadapi keluhan tentang kebersihan. Tapi kemudian keputusan yang diambil adalah bicara soal porsi. Porsinya dibesarin atau dikecilin. Padahal yang jadi isu adalah kebersihan. Dia nggak akan pernah tercapai. Nah, hal ini penting. Yang kedua, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, namanya policy of detachment. Kegagalan untuk melepas. Artinya begini,
antara orang yang mendesain, merancang strategi, dan orang yang akan melaksanakan strategi itu, mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah diskusi, sehingga kemungkinan terbesar adalah strateginya muncul dengan baik sebagai sebuah dokumen, tapi orang yang melaksanakannya kebingungan karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan sampai hari ini, menyedihkannya Mas Panji, saya masih sering bertemu dengan profesional yang kalau ditanya, mereka itu bilang, saya sebetulnya nggak tahu ini maksudnya perusahaan apa. Dan ini menjadi sangat-sangat berbahaya karena dokumen yang indah di atas kertas tidak menjadi manfaat sama sekali. Kalau kita masih ingat ya, ini mohon maaf tidak ada kaitannya dengan politik, tapi bagus untuk dicontoh. Pada saat Orde Baru, kita punya namanya Replita. Rencana pembangunan 5 tahun. Sebagai dokumen luar biasa bagusnya. Pada pelita yang ke-6, itu namanya era tinggal landas. Faktanya pada tahun 97, 98, 99, kita tidak tinggal landas, kita tidak terbang. Tapi kita tertinggal di landasan. Jadi semua terbang kita yang tetap ada di daratan. Akibatnya rontok semua asumsi-asumsi dalam pembangunan sehingga dibongkar. Muncul yang seperti kita alami sekarang. Sekarang ini kalau pemerintah punya namanya musrembang. Jadi dari bawah tuh, dari level masyarakat desa melibatkan banyak pihak untuk diskusi ke atas dan seterusnya. Persoalannya satu lagi, apakah ini menghadirkan paradigma baru atau sekedar membuat kotak-kotak, kolom-kolom, matriks yang nanti mereka menggunakan mindset yang lama, terus hanya dimasuk-masukkan saja. Sama seperti ketika hari ini orang bicara transformasi digital, faktanya bukan transformasi digital, cuma komputerisasi dan internetisasi. Logikanya masih menggunakan logika manual. Jadi itu yang jadi tantangan besar. Itu namanya policy of detachment. Jadi kegagalan karena ketika kita memisahkan proses, itu berdampak pada sulitnya untuk dijalankan. Nah, Mas Panji, ketika kita menjalankan sebuah strategi itu dikatakan strategi karena sifatnya yang holistik, sifatnya yang menyeluruh. Tetapi fakta di lapangan, banyak sekali orang yang sebetulnya tidak berpikir strategik. Contoh, ada masa yang luar biasa sering dibahas, yang namanya efektivitas, efisiensi. Gitu. Jadi ketika kita bicara di pabrik begitu, kita selalu baca tentang nih bagaimana nih operational effectiveness, gitu, apa efektivitas operasi, yang intinya menekan semua harga, mempercepat semua proses, dan berharap kita menang. Kalau itu yang dilakukan Mas Panji, hampir pasti saya akan katakan perusahaan ini tidak akan pernah berhasil, kecuali no other choice, artinya tidak ada lawan. Kebetulan dia hanya jadi pemain sendiri. Operational effectiveness itu bukan strategi. Kenapa? Karena setiap pihak yang datang, pemain baru maupun lawan-lawan yang lain, itu selalu bertanya dalam diri mereka, bagaimana supaya produktivitas meningkat, bagaimana supaya kualitas meningkat, bagaimana supaya kecepatan meningkat. Ya, prinsipnya 4 hal lah. Better, cheaper, faster, easier. Jadi lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah. Intinya di situ. Maka orang bicara tentang tools, tentang teknik. Akhirnya bicara tentang total quality management, ngomong benchmarking, ngomong time-based competition, outsourcing, partnering, re-engineering, change management, dan sebagainya. Mohon maaf, itu bukan strategi. Kita hanya bermain di satu bidang yang sangat kecil. Oleh karenanya, Mas Panji, kita mesti kemudian mengajukan pertanyaan. Sebetulnya apa sih yang ingin saya harapkan dari produk barang atau jasa yang saya munculkan ini?
Bagaimana ini nanti dibaca oleh pasar? Saya ingin memposisikan seperti apa? Saya beri satu contoh. Saya diceritain oleh beberapa senior. Kita mengenal ada yang namanya VCO, Virgin Coconut Oil. Dulu orang mengatakan ini sebagai bagian dari ya, kayak suplemen begitu. Terus dijual dengan kemasan yang besar. Hasilnya apa? Nggak ada yang beli. Tetapi ketika diubah, diarahkan pada kepentingan kesehatan, dan kemasannya kecil-kecil, dijual dengan harga mahal, hasilnya kacang goreng. Laku. Kenapa? Karena persepsi orang, untuk hidup sehat, saya rela mengeluarkan biaya mahal. Nah, ujung akhirnya orang akan membaca seperti itu. Karenanya Mas Panji, ketika kita mau maju, ya kita harus berani bertanya. Perusahaan kita ini mau kita bawa kemana? Kalau kita tidak bertanya perusahaan kita ini mau kita bawa kemana, maka akan jadi persoalan besar. Pertanyaannya itu apa sebetulnya? Bagaimana caranya supaya kita tampil beda dibanding rival kita, dibanding pesaing kita? Atau bagaimana supaya kita menyajikan hal yang sama tetapi dengan cara yang lain? Itu yang mesti kita lihat. Baru kemudian nanti kita tanya, ini cocok nggak? Ini fit nggak? Klop nggak sama kita? Dan ini stretch nggak? Stretch itu bisa melar, membesar dan sedikit mengecil kalau ada dinamika di pasar. Nah, ketika kita melakukan itu semua, maka kita akan punya peluang untuk menjadi sebuah perusahaan dengan produk yang unggul dan berkelanjutan. Kenapa? Karena tadi kalau kita ngomong operational effectiveness, orang lain dengan mudah meniru. Tapi kalau kita bicara tentang positioning, orang akan sulit meniru. Katakanlah dia mau meniru, berarti sama persis. Dan itu berisiko. Berisiko terhadap pencitraan, berisiko bahkan terhadap produk yang laku. Jangan lupa, dulu ada produk yang brandnya mirip sekali. Sehingga ketika yang satu memasang iklan, maka pembeli membeli brand yang lain. Jangan lupa, orang Indonesia itu punya kebiasaan, punya bahasa, punya budaya yang berbeda. Orang Indonesia mayoritasnya adalah orang yang Jawa, dipengaruhi kultur Jawa. Kalau mau mengingat nama, itu ada kecenderungan potongan nama belakang yang diingat, bukan bagian depannya. Jadi kita harus hati-hati bahkan ketika kita menetapkan nama merek. Karena nanti orang ketika ingat potongan separuh yang di belakang dan itu sama dengan yang sudah generik, kita bisa lewat. Kira-kira itu Mas Panji untuk memancing kita diskusi. Nanti kita akan lengkapi sesuai dengan perkembangan respon dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni, luar biasa. Dan saya beri kesempatan yang pertama ini Pak Andreas, karena beliaunya kadang-kadang juga join, kadang-kadang tidak, dalam pengertian beliau juga sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lain mungkin ya. Monggo Pak Andreas. Maaf Mas Roni, saya nanti dulu ya. Lanjut yang lain dulu ya. Lagi ada gitu. kerjaan sedikit, terima kasih. Oh iya, siap, 86. Terima kasih Pak Andreas. Kalau begitu ke Pak Mas Moko dengan Mace Sinergi. Mace Sinergi ini bentuk holding company yang kalau nggak salah valuasinya itu sebesar Google gitu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Saya selalu terima sebagai doa. Amin. Nggak perlu jauh-jauh ke Google lah ya. Senilai dengan yang sekarang ini lagi happening, yaitu sahamnya IPO-nya Bukalapak gitu lah ya. Ya, atau Bang Jago gitu. Bang Jago ya, silakan Mas Moko. Ya, baik, terima kasih. Wah, ini saya izin mendahului ya Pak Rudi. Saya agak sungkan dengan Pak Rudi kalau misalkan harus duluan. Tapi menarik topik untuk pagi ini ya, kalau bicara mengenai strategi, kenapa strategi itu bisa gagal kalau di komunitas beberapa
Ya, saya dan beberapa komunitas pergaulan yang ada di daerah Jakarta itu, kita ada satu kelompok yang kemudian suka menceritakan kegagalan. Bahasanya agak provokatif, tapi gayanya gaya anak-anak muda banget ya. Fuck Up Night. Jadi bisa di googling itu satu komunitas yang menceritakan kenapa kita mengalami kegagalan, lesson learn yang bisa diambil dari sana apa saja. Dan dalam konteks strategi, ya, saya rasa apa yang sudah disampaikan Pak Roni tadi sangat tepat ya. Ketika strategi itu hanya di copy paste dari template, which is itu juga yang banyak terjadi di beberapa organisasi saat ini yang saya temui. Contohlah paling ringkas dari kacamata HR itu mulai muncul banyak terminologi human capital. Kemudian ada OKR menggantikan KPI. Kemudian ada agile management. Secara konsep teori, mereka konsep strategi yang cukup baik untuk digunakan mendorong kapabilitas organisasi. Tetapi seperti halnya jualan barang ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dan ini yang rupanya dilupakan oleh banyak organisasi. Hanya sekedar, yuk kita ikut tren, kita harus pakai OKR sekarang. Karena sekarang semua orang pakainya OKR. KPI sudah ditinggalkan. Tapi tanpa melihat apakah organisasi itu punya kemampuan, punya kapabilitasnya. Jadi ini yang mungkin saya sedikit tambahkan saja dari apa yang tadi disampaikan Pak Roni, bahwa bisa menjadi gagal karena buatnya asal template. Kemudian betul implementasi itu menjadi tantangan yang kedua. Dan di sini kalau dari kacamata saya, isunya pada konteks leadership-nya. Jadi kadang-kadang bagaimana leader ini, baik di top management maupun di middle management, itu punya strategi, tapi mereka kesulitan untuk mengkomunikasikan secara sederhana. Mereka sekolah cukup tinggi, cukup baik, pengalaman baik, tapi karyawan di level operasional tidak semuanya punya privilege mendapatkan akses pendidikan, pembelajaran, pengalaman yang lebih baik. Sehingga bahasa komunikasi yang dibangun suka nggak ketemu. Tidak bermaksud mengeneralisir, memang ada yang berhasil, tetapi banyak organisasi yang kesulitan mengimplementasikan persoalannya pada komunikasi dari pimpinan ke tim teknisnya, tim operasionalnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Roni, Mas Panji, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Moko. Kemudian yang luar biasa kita sekarang bergabung dengan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Good morning, Pak Panji, Profesor Roni, and my friend Rotarian Moko. Sebenarnya topik ini sangat berguna pada saat ini. Kenapa? Bulan Agustus ini sebenarnya Direktur Utama sudah mulai memikirkan bagaimana merancang strategi untuk tahun 2022. Sebab ini kan permulaan sebagai namanya planning system. Nah, planning system ini Agustus, September, Oktober ini mulai digarap oleh Direktur Utama sesama dengan para direksi. Nah, saya hanya menjelaskan sharing apa peranan kita sebagai direktur. Nah, direktur ini sebenarnya harus memiliki satu visi, imagination, apakah mereka bisa survive. Jadi bagaimana mereka mempertahankan hubungan dengan para customer. Apakah produk ini masih chemistry-nya masih oke atau bagaimana perubahannya. So ini namanya salah satu alat yang dibahaskan pada saat ini adalah strategic planning process. Strategic planning process. Nah, dalam strategic planning process ini memang ini salah satu alat untuk mempertahankan mengenai pertumbuhan omset, mengenai profitability-nya, dan mengenai likuiditas daripada perusahaan. Memang tiga aspek ini harus dipikirkan oleh para direksi, apalagi direktur utama. Nah, tadi Profesor Roni mengulaskan what can go wrong. Alat ini sangat bagus. Tapi ini adalah pertanyaan yang mendasar, what can go wrong. Pertama-tama, our friend Rotarian Moko sudah membahaskan bahwa kemungkinan apakah direktur ini memanfaatkan resources yang ia miliki. Sebab ia ada marketing department, ada juga production department, ada juga human resource,
and other IT department. Nah, sebenarnya ini adalah resources yang dimiliki oleh direktur utama. Pertama-tama ia harus namanya harness, bagaimana mendapat thinking process daripada timnya ini, supaya ada semacam satu survival. Apakah masing-masing unit ini masih relevan untuk perjuangan tahun 2022, 2023, 2024. Nah, ini yang harus dipertahankan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Moko, bahwa apakah keterampilan communication skill dan mengenai mental model daripada karyawan, mereka mengerti dan memahami mau kemana perusahaan ini tahun depan. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh para direktur utama. Sebab direktur utama is the number one public communicator dalam organization. Memang di Indonesia ini kita ada namanya father's mentality. The authority is with the direktur utama. Nah, strateginya adalah bagaimana caranya untuk mendapat communication yang baik. Pasti dalam 1.000 karyawan atau 500 karyawan pasti ada opposition, because this is a change management. Ada yang menolak, ada yang biasanya abaikan all of this. But it is up to the direktur utama bagaimana communication skill-nya dan juga mengenai monitoring skills-nya, supaya ini strategi yang dirumuskan untuk survival 2022 bisa terrealisir. So, jadi kita sekarang ada dalam uncertainties. We do not know apa yang akan terjadi masa depan ini. Tapi sukses kita adalah tergantung pada strategic proses yang dipikirkan dari content, dari communication, dari processes yang harus dipikirkan oleh para direksi, dan bagaimana ini bisa dilanjutkan dengan para tim. So, jadi terima kasih Profesor Roni, because ini bulan Agustus, September, time for planning, thinking process among directors. Thank you very much. Baik, terima kasih untuk Anda Pak Rudi. Dan sahabat pendengar dan pemirsa, pertanyaan Anda segera akan kami sampaikan kepada pakar-pakar bisnis, satu di antaranya dengan Pak Roni. Tapi kami mohon waktu dulu, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KAISA, Custom and Access Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KAISA 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom access dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian layer support mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Dewi Farida binti Muhammad Ali. Dewi Farida binti Muhammad Ali dulu tinggal di Dusun Tani, Tambak, RT 8 RW 4, Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Dewi Faridah binti Muhammad Ali, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini, Senin 9 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa. Masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema Why Strategies Fail ketika strategi perusahaan tidak didesain secara holistik, namun hanya fokus pada satu elemen saja dari strategi. Bersama Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, di mana program ini bisa Anda ikuti di Radio Max FM, Praja Angkasa, dan Radio Guyup Rukun. Saya coba ke redaksi Pak Roni dan juga Bapak-bapak yang lain, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Ya, Kansa? Ya, ini ada 2 pertanyaan dari WhatsApp dan 2 pertanyaan juga dari Twitter. Yang pertama dari Twitter dulu, dari Mas Rio. Pak, untuk tujuan akhir perusahaan yang menerapkan sistem holistik itu seperti apa? Kemudian dari Twitter juga dari Rahwel, tipe perusahaan yang seperti apa saja yang dapat menerapkan sistem holistik? Kemudian dari WhatsApp yang masuk dari Kak Berlin di Suko, apa yang perlu dilakukan perusahaan agar dapat stabil menerapkan sistem holistik tersebut? Kemudian dari Nairobi di Candi, perbedaan yang mendasar dari perusahaan menggunakan sistem holistik itu ada atau tidak, Pak? Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini ada yang dari Twitter, ada yang dari WA. Nah, kalau Anda punya aplikasi Instagram, jangan lupa ya, Anda bisa follow akun Mustamu Roni _N. Baik, sebelum ditanggapi Pak Roni ini, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, barangkali ada yang mau disampaikan? Boleh Mas Panji. Silakan Pak Andreas. Bagi Profesor dan teman-teman semuanya, ini menyangkut pengalaman usaha sosial kami yang sudah berjalan 5 tahun terakhir ini, di mana kami memproduksi berbagai macam
produk disinfektan, detox, body lotion, dan sebagainya. Termasuk dog food juga, semuanya ini dari bahan sisa makanan, food waste. Jadi selama pandemi 1,5 tahun terakhir malah justru terjadi peningkatan penjualan kami termasuk penerima manfaatnya. Jadi data yang sudah terjadi 4 tahun terakhir yang kami prediksikan akan menurun ternyata berbeda, malah meningkat. Jadi yang saya lakukan dalam 1,5 tahun terakhir ini berbeda dengan strategi manajemen umum, yaitu segmenting, targeting, positioning, tapi lebih banyak ke arah compassion, jadi lebih banyak memberi, lebih banyak ke arah wisdom, kebijaksanaan, dan keseimbangan untuk seluruh aspek pemberdayaan sumber daya manusianya, termasuk pemberdayaan orang-orang yang terlibat maupun pengambilan sampah dan sebagainya. Karena kalau kita mengambil strategi manajemen umum, faktor uncertainty-nya tidak bisa kita prediksi. Jadi contohnya kalau kita mau cheaper, mau faster, dan mau easier, ternyata kenyataannya nggak bisa selalu 100% berhasil. Saya mohon pendapat Profesor, apakah dalam masa pandemi dan krisis ini kita perlu merubah strategi tersebut, manajemen sebagai teknik menjadi manajemen sebagai spirit. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Andreas yang ada di Medan. Monggo Pak Roni tanggapannya, sekaligus juga menanggapi yang sudah masuk lewat sosmed dan juga WA tadi. Terima kasih, saya mulai dari Pak Andreas di Medan dulu. Terima kasih Pak Andreas. Jadi begini, ketika kita mau melakukan positioning, itu kan kita ingin perusahaan kita ini atau produk kita ini dilihat sebagai apa dalam tanda kutip oleh pasar, oleh calon pembeli. Nah itu kita harus hati-hati, disetel benar, karena itu nanti kan menyangkut nilai atau value atau makna. Apa maknanya? Kenapa? Karena akhir-akhir ini dengan seluruh kesadaran orang, maka selera pasar itu juga dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai cost base. Penyebabnya apa? Jadi sekarang contohnya, kesadaran orang bahwa manusia berhak untuk menikmati lingkungan yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih baik, menghirup udara yang lebih baik, maka kemudian orang cenderung untuk punya perubahan selera menuju ke produk-produk yang tidak merusak lingkungan atau yang kita sebut environmental friendly, yang baik sama lingkungan. Produk yang dibuat oleh Pak Andreas itu jelas-jelas adalah produk yang baik untuk lingkungan. Oleh karenanya wajar ketika ini tumbuh. Dan ke depan akan semakin tumbuh, Pak. Persoalannya Bapak nanti tinggal satu. Karena semua orang yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karenanya, kita mesti memilih. Apakah kita menghadirkan sesuatu yang berbeda, atau kita menghadirkan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Saya beri satu contoh begini. Kebayang nggak kalau orang itu misalnya punya satu produk ya, yang dia ini begini, saya kasih contoh yang konkret aja. Maaf, hidung saya alergi debu. Saya beri satu contoh konkret. Ada satu teman yang dulu pernah bisnis menjual alat untuk menurunkan beban listrik. Jadi alat-alat listrik itu kalau menggunakan alatnya dia itu menjadi lebih stabil dan seterusnya sehingga terjadi efisiensi. Bahkan bisa di atas 30% efisiensinya listrik itu. Ketika dia jual, sulit. Gitu. Ketika dia jual, sulit. Kenapa? Karena persepsi orang Indonesia, terutama misalnya katakanlah di restoran begitu, dia akan mengatakan, listrik saya, AC saya semua sudah dibayar oleh konsumen. Jadi kenapa saya harus bingung memikirkan itu lagi, dan itu ada additional cost. Orang tidak membayangkan bahwa dalam waktu 8, 12, 15 bulan, itu biayanya akan kembali, tetapi efisiensinya akan berjalan terus.
Karena produk ini ada garansi lifetime-nya, begitu. Dan dia akan menghemat dana setiap saat itu relatif 30 sampai 50% untuk biaya itu. Tapi kan ini mindset. Gitu. Jadi saya cerita sama dia, ya you have to change, kau harus berubah. Kebetulan dia bule, dia harus berubah caranya. Tidak bisa seperti itu. Tawarkan dengan model yang berbeda. Sesederhana begini, datang aja ke mereka. Bagaimana kalau Anda, saya beri alat gratis, saya yang pasang alat ini gratis, tapi kita kontrak. Akibat alat saya, Anda akan mengalami penghematan listrik. Kira-kira sekian. Nah, dalam kontrak, mari kita hitung dalam 1 tahun terakhir, biaya listrik Anda berapa. Nah, terus nanti dibandingkan, kan kalau kita punya data 3 tahun gitu kan bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, maka kita langsung bisa mengatakan rata-ratanya X, misalnya rata-ratanya 100 gitu. Maka nanti ke depan, berapapun perbedaannya, itu milik kita berdua. Kita bagi 50-50. Anda nggak usah bayar alatnya, itu alat dari saya. Tapi kalau ada penghematan, dan itu dibuktikan kan kalau listrik itu ada tagihannya, perbedaannya itu kita 50-50. Kalau deal tanda tangan itu semua alat saya pasang. Memang alatnya harganya mahal. Saya bilang gitu. Dia bilang, oh saya harus invest. Ya you cari investor lah. Kalau enggak, ya susah. Menghadirkan sebuah produk baru, pada saat yang sama harus mengedukasi pasar, sementara pasar merasa tidak membutuhkan dan hanya menganggapnya sebagai beban tambahan. Tidak semua pengusaha berada sampai pada titik itu. Nah, ini menurut hemat saya jadi perhatian. Karena itu saya senang tadi dengan Pak Andreas itu. Pak Andreas ini jelas bisnisnya cost-based, kecintaan pada lingkungan dan kepedulian terhadap keberlanjutan, sehingga itu bermakna. Tinggal prosesnya nanti gimana-gimana gitu ya. Itu Pak Andreas. Tadi dari Twitter Pak Priyo, tujuan akhirnya gimana? Tujuan akhirnya adalah sebuah keunggulan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita melaksanakan semuanya dengan model yang paling sederhana lah, kalau menggunakan pendekatan berpikir sistem, itu kita selalu bertanya, kalau saya melakukan A, maka dampaknya apa? Kemudian kalau dampaknya itu jadi B, maka kemudian dampaknya apa lagi? Itu terus diidentifikasi, sehingga kita kemudian bisa menemukan simpul-simpul dan kita melakukan intervensi-intervensi. Kedua, Rachel tadi, tipe perusahaan apa saja yang bisa? Semua perusahaan bisa. Prinsipnya kan kita 360 derajat, melihat dari semua aspek. Kalau Mas Moko itu selalu menyebutnya, saya lakukan general check up dulu. Sehingga ketahuan nih, sakitnya yang di mana di perusahaan. Hal-hal yang kelihatannya sehat, keren aja, belum tentu itu adalah sebuah kondisi sehat. Yang ketiga ini apa ini tadi ya? Berlaku di perusahaan ya? Yang ketiga, coba saya cek kembali. Yang ketiga dari Berlin di Suko, apa yang perlu dilakukan perusahaan agar dapat stabil dalam menerapkan sistem holistik? Oh ya, Pak Suko, kalau ini Berlin dari Suko ya, kalau ini dilakukan, maka Anda akan menjadi lebih ringan karena Anda hanya akan memonitor 3-5 titik saja dan keseluruhannya nanti akan bergerak dengan sendirinya. Karena sifatnya yang 360 derajat. Kita tidak fokus hanya pada satu titik, tapi ketika kita melihat sebab akibat. Saya beri satu contoh ya. Orang yang berpikirnya, mohon maaf ini, satu titik. Saya selalu, mohon maaf ini, sebagai pengguna jalan tol. Jalan tol itu kalau mau naik harganya, dia pasang spanduk demi peningkatan pelayanan. Tapi begitu naik harga, tetap aja jalannya lobang-lobang. Kalau kita menuju ke arah Probolinggo ya seperti lagi berlayar begitu, karena bergelombang dan tidak layak sebetulnya sebagai sebuah jalan tol. Itu hanya jalan alternatif
Kalau memang hasilnya seperti itu, harusnya jalan yang biasa saja yang dibangun dengan baik. Tapi kan ini mau dijadiin bisnis, maka dibuat di sana. Tetapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya sebagai orang awam, tidak ada itu pelajaran di teknik sipil membangun jalan tol yang gelombangnya sampai kayak begitu. Itu nggak lulus itu mestinya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa gitu. Anda sekedar ingin naik, tetapi tidak ada perbaikan. Nanti kalau sudah naik, dapat 1 bulan misalnya, itu tiba-tiba lapisan aspalnya ditambahin. Itu namanya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan kan harusnya sudah dihitung dari kemarin-kemarin. Kenapa harus selalu dibebankan? Jadi hal yang seperti itu yang menurut saya menjadi perhatian gitu ya. Sama juga dengan isu-isu yang terkait dengan energi gitu. Jadi jangan-jangan kita ini tidak efisien. Ya, silakan dihitunglah misalnya minyak begitu. Berapa harga biaya uplifting, berapa biaya macam-macam begitu, terus bandingkan dengan harga minyak dunia gitu. Kita tidak efisiennya di mana. Dulu sekali saya bisa menghitung sampai hafal dulu angkanya. Tapi akhir-akhir ini saya nggak ngitung gitu. Jadi dulu bahkan ketahuan ketika dikatakan rugi harusnya untung. Gitu. Cuman ya sekarang sudah dibubarkan sih perusahaan yang di Singapura. Jadi semoga lebih baik gitu. Nah, perbedaan yang mendasar apa? Kalau ditanya, perbedaan yang mendasar, kita tidak sekedar menyembuhkan luka tanpa tahu secara keseluruhan. Jadi, kalau kita melakukan seperti arsitek begitu ya, itu dipetakan semua, didesain semua, dilihat arah anginnya dari mana, sinar matahari arahnya dari mana, terus kemudian didesain semuanya secara total. Bahwa kita misalnya punya keterbatasan dana, dibangunnya masih modular, boleh. Tetapi desainnya harus secara total. Sehingga nanti perbedaan yang mendasar adalah ini bisa berkelanjutan dan ini bisa jangka panjang, lama banget. Gitu. Dan akan menjadi enak. Tentu suatu saat harus akan direview kembali ketika muncul teknologi-teknologi baru. Di dalam disiplin ilmu manajemen biasanya maksimal 20 tahun, itu akan muncul teori-teori baru. Tetapi tidak setiap teori baru itu sebetulnya melakukan perubahan secara total. Contoh dari sektor keuangan itu udah 100 tahun lebih itu teori-teorinya. Kalau kita menghitung rasio-rasio itu kan udah 100 tahun lebih. Tapi sampai sekarang masih dipakai dan masih relevan. Yang berbeda itu adalah teknik melihatnya, teknik menghitungnya, menginterpretasi, dan sebagainya. Kira-kira itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan tinggal 2 menit, boleh nggak saya teruskan kalian dengan ini? Closing remark-nya. Ya. Baik. Monggo Pak Roni silakan. Iya. Terima kasih Pak Rudi, Pak Moko, Pak Andreas, terima kasih atas semua masukannya. Jadi begini, strategi itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang, bukan aksesoris. Jangan pernah mau didatangi oleh seorang konsultan, misalnya dia mengatakan, saya bangunkan strategi Anda dengan pendekatan SWOT. Anda duduk tenang-tenang saja, nanti saya bereskan. Kalau itu yang terjadi, saran saya, suruh pulang dia. Karena sudah bisa dipastikan Anda sedang dibohongi. Tidak ada satu orang pun di luar perusahaan yang mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan kecuali orang yang ada di dalam. Konsultan tidak tahu. Konsultan akan paham betul soal opportunity and threats. Tapi kalau ngomong strength and weaknesses, dia tidak tahu. Tapi kenapa harus ada konsultan? Konsultan dibutuhkan untuk menata, membimbing kita, menjaga supaya kita objektif. Karena para juru masak, koki itu egonya tinggi. Kalau dia merasa dia yang masak, itu sudah paling enak seluruh dunia. Nah, konsultanlah yang akan membawa perusahaan itu berada pada koridor yang seharusnya. Tidak belok terlalu ke kiri, tidak belok terlalu kanan, tapi fokus mencapai sasaran dan tujuannya. Tapi bukan dia membuatkan. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebut rapport. Artinya bekerja bersama-sama, melakukan pendampingan, tentu di dalam prosesnya menyampaikan konsep-konsep, masukan-masukan,
tapi tumbuh bersama. Konsultan bukan tenaga outsourcing yang membuatkan. Kalau itu terjadi, Anda salah. Anda sedang dibohongi. Suruh pulang aja. Nah, strategi itu harus khusus untuk sebuah perusahaan. Tidak boleh strategi itu fotokopi dari tempat lain. Karena itu ada konsep atau prinsip yang namanya fit and stretch. Fit itu berarti klop, cocok, pas. Stretch itu berarti bisa punya ruang untuk sedikit melar dan sedikit mengkerut. Dengan basis asumsi-asumsi yang digunakan. Tanpa itu nggak akan bisa. Ketiga, pastikan ada hubungan sebab akibat dalam setiap langkah. Tidak mungkin itu jalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, kalau saya misalnya, saya selalu ajak perusahaan itu untuk memetakan bagaimana proses bisnis mereka. Ketika terpetakan, kita ajukan pertanyaan. Satu saja pertanyaan itu, mengapa? Mengapa? Nanti akan ketahuan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan untuk memilih strategi bukan karena itu yang terbaik, tetapi itu yang kita tahu. Atau yang lebih berbahaya, karena kita lelah untuk berpikir menemukan yang terbaik. Karena itu, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, saya mengikuti pepatah kuno. Tepatkah kita? Adilkah kita? Sampai pada titik pengambilan keputusan hanya karena kita lelah berpikir. Terima kasih, Mas Panji. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Roni untuk waktunya. Terima kasih juga untuk yang sudah join via Zoom. Ada Pak Rudi, ada juga Mas Moko, dan juga ada Pak Andres yang ada di Medan. Semoga selalu sukses dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis dengan tema Why Strategies Fail. Ketika strategi perusahaan tidak didesain secara holistik, namun hanya fokus pada satu elemen saja dari strategi.